Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentri. Oke, pada video kali ini saya akan berbicara terkait feminisme yang digagas oleh Karl Marx. Ya. Akan tetapi teori Karl Marx tersebut akan saya bawa ke dalam rumpun sastra. Ya, kalau dalam rumpun sastra ini disebut sebagai kajian kritik sastra feminis. Bagaimana penerapannya untuk analisis karya sastra? Simak video berikut. Dosen nyentri. Kali ini kita akan berbicara cara penerapan teori untuk analisis karya sastra. Kalau di video sebelum-sebelumnya saya sudah memberi penjelasan terkait penerapan teori hegemoni Gramsci dan teori strukturalisme genetik Goldman. Nah, kalau pada kali ini kita akan berbicara teori feminisme, khususnya feminisme yang dipelopori oleh Marxis. Ya. Ini sudah ada jurnal yang sudah dipersiapkan untuk didiskusikan pada pertemuan ini, yakni dengan judul Citra Perempuan pada Novel Hati Sinden, karya Dwi Rahyuningsih, kajian feminisme Marxis, ya, ditulis olai Ajeng Megalistiarini Martono dan Cecilia Selly, dengan afiliasi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Untang. Nah, untuk penelitian tersebut abstraknya seperti ini. Jadi saya bacakan ya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan tokoh perempuan, bentuk ketidakadilan perempuan, dan usaha perempuan melepaskan belenggu dari patriarki dalam Hati Sinden. Hati Sinden ini tokohnya ya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif berbentuk kualitatif dengan pendekatan feminis Marxis. Sumber data adalah novel Hati Sinden dengan data berbentuk kata, frasa, dan kalimat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumenter dan alat pengumpulan data adalah peneliti sendiri. Ya, ini memang jamak digunakan karena memang jenis-jenis penelitian sosial rata-rata penelitinya sebagai instrumennya. Kedudukan tokoh perempuan meliputi status sosial yang di dalamnya terdapat pendidikan, karir, dan hasil perempuan. Oh, jadi ini hasil analisisnya ya. Kedudukan perempuan dalam masyarakat juga meliputi dirinya sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga, sikap rela berkorban, mandiri, dan memiliki harga diri. Nah, bentuk ketimpangan atau ketidakadilan perempuan meliputi pemaksaan perjodohan, tidak memiliki hak memilih, dan menikah di usia dini. Perbedaan perlakuan terhadap perempuan dan tindakan kontra feminisme yang kebanyakan kekerasan psikis. Usaha melepaskan belenggu dari patriarki meliputi berani mengungkapkan pendapat, dapat mengambil keputusan untuk dirinya, dan tindakan pro-feminisme. Ya. Jadi ini abstraknya, jadi bisa diketahui ya hasil risetnya. Namun untuk menulis abstrak seharusnya nanti ke depan rekan-rekan jangan menulis kembali apa yang sudah ada di dalamnya. Kalau bisa, agar lebih lentur, agar lebih menarik, tulis ulang abstrak itu dengan bahasa yang beda dengan bagian yang ada di dalam artikelnya. Oke. Nah, ini versi bahasa Inggris. Jadi jurnalnya meminta untuk adanya versi bahasa Inggris. Ada jurnal yang tidak ada ya. Nah, novel Hati Sinden, nah ini untuk latar belakang ya. Nah, sudah bagus, dia sudah penulis sudah menyebutkan terkait latar novel, pencitraan kumpulan ceritanya. Ini berbicara soal dua paragraf ini ya. Yang awal dan yang kedua ini penulis mengungkap latar belakang dari objeknya, itu juga bagus lah. Kemudian paragraf yang ketiga ini ya, alasan penulis menganalisis ya.
napa. Jadi itu yang dikuati dengan beda ya. Selanjutnya ini kalau yang ini adalah deskripsi tentang objek menurut para ahli. Nah, kemudian unsur intrinsik ya. Ini juga dikutip dari Aminuddin. Nah, selanjutnya ini langsung ke teorinya. Jadi kajian teori langsung di bagian pendahuluan ya, latar belakang. Feminisme ini diceritakan secara definitif dan kasus-kasusnya di masyarakat bagaimana. Kemudian ini ada mengutip juga ada beberapa ahli dari Prabasmoro, Ratna, Halo, Prabasmoro lagi. Jadi ada beberapa kutipan yang diambil lah. Kemudian feminisme secara umum dalam ilmu sosial kemudian diarahkan, yang kutipan selanjutnya diarahkan ke disiplin ilmu sastra. Nah, kalau masuk disiplin ilmu sastra, akhirnya feminisme ketika diterapkan itu sebagai salah satu ragam dari kritik sastra. Ya, jadi ragam tersendiri. Nah, macam-macamnya sebenarnya kritik sastra banyak sekali dan itu sudah dikaji oleh kelompok sebelumnya yang ya menggunakan anime dari karakter saya gitu ya. Jadi anak-anak ini memang lucu ya. Nah, di sini kemudian deskripsi terkait feminisme menurut beberapa ahli. Ya, apa saja yang dikaji ada dari Ratna, Lianawati, Hendra Swara, Sofia ya. Kemudian yang terakhir ini tetap masih apa yang akan dibahas di dalam feminisme. Nah, bagian selanjutnya ini metode penelitian. Nah, metode penelitian yang perlu difahami, metode penelitian ini adalah cara bagaimana teman-teman melakukan penelitian. Jadi jangan sampai salah mengartikan metode ini, nanti teman-teman membaca dari referensi seperti ini kemudian diadaptasi begitu saja. Tidak seperti itu. Tapi teman-teman ketika membuat metode penelitian itu ya dicari, dibaca dari beberapa ragam metode penelitian yang nanti cocok digunakan untuk menganalisis ya. Dengan teman-teman menggunakan penelitian deskriptif dengan kualitatif jadi boleh. Nah, kemudian bentuk penelitiannya ya, pendekatannya lah ini tidak bisa langsung feminisme Marxis lah. Nanti tiba-tiba teman-teman ini menggunakan feminisme psikis misalnya. Nah, itu pendekatan feminisme Marxis tidak cocok ya, dicocokkan. Jadi kemudian untuk sumber datanya lah, sumber data ini tentunya dari objeknya yang dikaji. Kemudian datanya berupa apa lah, ini misalnya sama tidak masalah. Kemudian teknik pengumpulan data lah, biasanya di sini di bagian ini banyak yang salah mempersepsikan atau memposisikan diri langsung pukul rata ya, membaca intensif, mengidentifikasi data, padahal misalnya ya di poin 2 ini tidak digunakan. Nah, tapi itu biasanya kadang kalau mengadaptasinya secara serampangan itu langsung diterapkan begitu saja. Nah, nomor 3 begitu juga, misalnya tidak pakai mengklasifikasi data atau tidak ada triangulasi lah, itu tidak boleh dimasukkan ya. Jadi ini yang perlu difahami. Nah, untuk ini ya selanjutnya itu juga begitu sama harus cermat ya. Kalau digunakan ya nggak apa-apa dimasukkan lah, kalau tidak digunakan ya jangan dimasukkan. Nah, ini yang perlu dicermati lagi. Mills and Haberman di sini ya, tapi dikutip dari Sugiono, seharusnya langsung dari Mills dan Haberman seharusnya. Nah, ini cara kerja untuk menganalisisnya ya, mereduksi data yang telah ditemukan. Jadi mereduksi ini ya, mana dipilih kembali dari data-data yang sudah dikumpulkan yang paling relevan mana. Ya, ini satu. Kemudian nomor 2 menyajikan data yang telah jadi disajikan, dimasukkan ya untuk dianalisis. Kemudian setelah dimasukkan, yang ketiga ini baru dianalisis dan dimaknai, diinterpretasi. Nah, yang keempat, nah ini sama tetapi sesuai dengan rumusannya yang kedua.
Yang kelima sama, jadi ini rumus masalah yang ketiga. Nomor 6, mendiskusikan hasil analisis dengan dosen pembimbing. Lah ini, nah nomor 6 ini tidak wajib nih ya. Nah nanti kalau memang menggunakan metode untuk diskusi ya udah masukkan nomor 6, tapi kalau tidak ya tidak. Kemudian yang nomor 7, menyimpulkan hasil penelitian. Nah misalnya kalau itu pasti ya nomor 7. Jadi itu yang perlu dicermati. Langsung kita masuk ya hasil dan pembahasannya. Itu hasil penelitiannya ya, ini ditemui 1, 2, 3. Apa saja? Coba kita baca. Jadi kedudukan perempuan di masyarakat. Jadi kedudukan perempuan di masyarakat untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk ketimpangan. Yang ketiga, usaha melepaskan belenggu. Nah, dari kerangkanya ya, kerangka dari rumusan masalah di hasil penelitian itu sudah terjawab tiga-tiganya, jadi tepat ya. Jadi harus begitu. Misalnya permasalahan apa yang diangkat disebutkan di bagian sebelumnya itu harus sudah terjawab ya. Jadi tidak boleh kemudian saat membahas ya itu hanya ada satu, sedangkan di bagian awal disebutkan 2 misalnya. Itu berarti kerangkanya ada yang keliru, metodenya ada yang keliru. Nah kemudian di pembahasan lah, ini secara rinci dari hasil yang tadi dimasukkan di pembahasan kedudukan tokoh perempuan. Nah kedudukannya ini akan dikaji, jadi dilihat seperti apa. Nah ini pengulangan ini tidak ada data ya. Kemudian yang status sosial ini juga tidak ada data. Nah ini seharusnya kalau tidak ada data tidak dimasukkan seharusnya. Nah, pendidikan lah, pendidikan perempuan karena perempuan memiliki pendidikan yang tinggi meningkatkan strata sosial. Nah ini cuma ini kurang tajam ya. Mungkin sebenarnya analisis ini tajam karena di dalam skripsi atau di tesisnya misalnya, tapi ini kesalahan ketika menyusun jurnal untuk publikasi lah, diambil saja mana yang bagian-bagian itu sehingga ini tidak logis gitu ya, katanya tidak logis. Mungkin di bagian yang awal tadi untuk kedudukan tokoh dan status sosial ini sebenarnya sudah ada, tapi tidak dimasukkan saat merangkumnya ya. Untuk karir ya, lah ini disebut karir. Nah, ada data lah, ini sudah cukup menarik ya, sudah ada datanya. Kutipan tersebut kemudian ada penjelasan lah, cukup bagus. Status sosial. Nah ini seharusnya misalnya ini disebutkan dari ahli, tapi kalau bisa berbeda dari yang disebutkan di bagian kajian teori. Nah kemudian ini datanya lah, ini penjelasannya cukup menarik ya, sudah pas. Pemenuhan kebutuhan keluarga. Pemenuhan kebutuhan keluarga, perempuan memposisikan kedudukan dirinya terlihat di bawah laki-laki, tapi perempuan juga memiliki ketangguhan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah ini datanya. Bapak kerap mendapat panggilan ngerawit ya, ngerawit di tempat orang punya kerja, tapi tak pernah sekalipun hasil dari ngerawit itu sampai di tangan simbah ataupun istrinya. Setiap kali habis kerja ngerawit, bapak justru tidak pulang ke rumah. Kebiasaan itu benar-benar membuat simbah jengkel. Kini fungsi kepala keluarga tidak lagi di tangan bapak. Segala tetek bengek dicukupi simbah dari hasil warung. Nah, kemudian ini berusaha dijelaskan. Coba penjelasannya seperti apa ini? Pemenuhan kebutuhan keluarga yang dilakukan oleh simbah yang seharusnya oleh bapak. Ya, ini ya karena mungkin kesalahan perangkuman ya, sehingga tidak analitis. Sepertinya modelnya modelnya sama semuanya. Nah, seharusnya dibahasakan ulang, diparaphrase gitu ya, agar lebih pas, lebih analitis, karena ada perubahan bentuk dari jurnal ya. Itu berarti harus ada metamorfosis, ada perubahan. Yang awalnya misalnya skripsinya itu 160 halaman,
dan harus dijadikan menjadi 15 halaman ya. Tentunya bahasanya tidak bisa asal comot, asal potong saja ya. Nanti efeknya kalau asal potong ya seperti ini. Yang penting di sini yang saya perjelas ya, modelnya sudah pas tetapi tidak dalam ya. Jadi begitu nanti yang perlu difahami ya, hak untuk memilih. Coba ini cukup menarik ya, karena kemarin kita juga sudah pilkada ya, pemilihan bupati dan wakil bupati. Ini coba kutipannya apakah pas? Kang, aku tidak mau dijodohkan Simbah dengan anaknya Mbah Singo. Aku tidak mau jadi pengantin. Orangnya saja aku belum tahu seperti apa. Ya kalau baik, kalau menakutkan. Nah, Simbah mau mengawinkan kamu itu kan mestinya punya alasan. Itu wasiat bapak. Masa? Aku nggak percaya. Sebelum meninggal, bapak pernah bicara tentang itu. Tapi apa bapak juga menentukan aku harus menikah dengan anaknya Mbah Singo Rejep, belantik sapi itu? Iya, itu pilihan Simbah sendiri. Tapi biasanya Simbah memilih itu bukan tanpa alasan. Mungkin saja calon suamimu itu kelak bisa menghidupimu dengan baik, tidak kekurangan seperti kita ini. Nah, kutipan tersebut menggambarkan tokoh aku akan dijodohkan oleh Simbah. Nah ini seperti masa-masa zamannya novel-novel Siti Nurbaya gitu ya. Perbedaan cuman ya kurang kritis sekali lagi mungkin karena pemotongan data dan analisisnya kurang ya. Tindakan kontra feminis ya, ini dimasukkan. Apa coba kontra feminis? Hampir setiap hari aku menangis, tapi tak ada satu orang pun yang peduli. Semua orang menganggap tangisanku sebagai ketakutan awal yang biasa terjadi pada gadis menjelang pernikahannya. Mereka tak tahu bahwa tangisanku adalah sebentuk pemberontakan atas belenggu yang telah diikatkan di kakiku. Pernikahan itu tak ubahnya lilitan tali temali yang akan mengikat tubuhku dengan kuat. Nah, kontra, jadi yang dimasukkan berarti pada pembahasan ini kontra berarti berlawanan dengan hati perempuan. Jadi semacam itu. Kemudian usaha melepas belenggu dari patriarki ya. Ini kutipan yang dimasukkan ya, maafkan aku mas, aku tidak bisa berbohong. Aku tidak mau menyiksa diriku dengan perasaan berdosa ini. Tugas istri adalah di sisi suami, itu yang tidak mungkin aku lakukan. Bertemu denganmu selalu membuatku seperti dikejar-kejar perasaan bersalah mas. Aku bukanlah orang yang tepat untuk mas. Jika kita tetap paksakan ini berlangsung terus-menerus dan menunggu harapan, aku yakin itu tidak mungkin bisa terlaksana. Sebenarnya nah ini dimaknain secara serampangan saja ya. Seharusnya kontra feminis lebih luas dari ini. Jadi bentuk perlawanan yang tidak saklek ya, seperti ini data yang saklek. Bisa jadi ini akan menjadi temuan yang menarik ketika data yang disuguhkan ini kuat dan pas ya. Berani mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, ini bisa difahami ya. Tindakan pro feminisme berarti tindakan yang mendukung suara perempuan. Nah, coba ini pas apa enggak ya pola pengambilan datanya. Sejak saat itu suamiku meminta kepada simboknya agar aku, genduk, dan semua orang yang ada di rumah itu mendapat jatah makanan yang sama. Simbok menuruti perkataan suamiku. Menu makanan diubah, semua makan nasi putih dengan lauk sama. Nah, ini kurang kuat ya datanya di sini untuk pro feminisme kurang kuat. Nah, simpulannya hasil analisis data ya ini masih sulit ya. Masih sulit. Nah ini saran-saran bagi guru mata pelajaran ini sangat teknis gitu ya. Kemudian Amiruddin, Jaya Negara, Indra Suara, Mansur lah ini serampangan. Ya ini data yang ada di skripsinya mungkin ya. Karena tidak sebanyak, ada beberapa nama yang tadi tidak masuk gitu. Jadi semacam itu. Jadi ketika mengubah skripsi ataupun tesis gitu ya, ini harus diparafris lagi, ditulis ulang walaupun hakikatnya tetap sama, sehingga tetap di novelty-nya, kebaruannya itu tetap
ada. Jadi tidak harus seperti ini ya, tidak saklek seperti ini. Jadi dari 160 halaman kemudian jadikan 16, langsung pangkas, langsung ambil, langsung pangkas, langsung ambil, akhirnya tidak pas jadi begini. Ini sebenarnya bagus penelitiannya kalau dilihat dari cuplikan-cuplikannya ya. Jadi mungkin itu saja ya penjelasannya. Semoga ada pemahaman yang mendalam terkait feminisme. Jadi sebenarnya mudah saja, yang penting langkah pertama itu ya, feminisme ini terdiri dari langkah-langkah apa. Nah itu diterapkan untuk menganalisis. Jadi semacam itu saja. Ya itu tadi penjelasan terkait kritik sastra feminis, khususnya kritik sastranya Karl Marx gitu ya, untuk menganalisis karya sastra. Semoga saja penjelasan dari video yang telah saya jelaskan tadi terkait artikel jurnal itu bisa difahami dengan detail dan teman-teman bisa mendengarkan ya saran-saran dari saya sehingga jurnalnya bisa lebih baik. Itu saja, semoga video ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Cukup sekian dari saya Sakri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen. Jangan lupa subscribe.